mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membahas sebuah film yang sangat tidak masuk akal. Aku baru aja bangun tidur dan aku bertelur. Ini telurnya. Nah itu dia nggak masuk akalnya. Itu telur keluar dari mana Bambang? Dari titit lu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Pada awal film terjadilah sebuah perbacotan dalam rumah tangga menantu versus mertua, di mana perbacotan ini disebabkan akibat Doni telah lokot sebagai builder buruh dan kini menjadi pengangguran sampai si mertua mengeluarkan tutur akibat ke pasar tak bisa hanya modal cinta. Lagian mana ada sih seorang ibu yang anaknya mau nikah dan punya suami macam kamu pemalas? Denger guys, intinya lu bisa kerja keras auto disayang mertua. Jangan cuma bisa login ML Block. Mendengar tutur mertuanya, Doni pun seketika memberikan kata-kata yang agak geblek. Justru karena aku udah bosan jadi guru, makanya aku malas-malasan kerja. Aku ini pengen jadi bos, Bu. Itu dia agak gebleknya. Semua orang juga pengen jadi bos cuy. Tapi kalau lu males-malesan mau jadi bos apaan lu? Dari belakang muncullah istri Doni bernama Lisa yang langsung menyetop perdebatan mereka sebelum ada salah satu dari mereka terkena deletan. Bahkan ini mertua merekomendasikan anaknya untuk memikirkan cara resign dari kakak manusia berbatang yang miskin ini. Karena lebih baik menemani pria dari 100 ketimbang dari 0. Ya, kebiasaan beberapa woman maunya yang udah jadi doang. Giliran kita minta yang good looking dibilang mandang fisik. Cueks. Keesokan harinya Doni yang belum juga bangun. Doni bangun, udah siang dasar menantu pemalas. Aturan pertama, ketika tinggal di rumah mertua jangan bangun kesiangan. Alhasil merasa mertuanya begitu banyak cincau seperti Chihuahua, kerjanya menggonggong tapi nggak ada damage saat menggigit. Ia pun langsung pergi dari sana dan memutuskan untuk mencangkul. Gabut amat lu bang. Bosen di rumah malah nyangkul tanah orang. Kala itu datang lagi si pemberi ceramah ke sana untuk merosting Doni. Suami kamu makin lama makin gak jelas ya. Rebahan di rumah salah, nyangkul salah. Dimana kata Doni ia semalam mimpi gawang MU kebobolan Barcelona. Jadi kalau mimpi tersebut tak mau terjadi, Doni harus menemukan sebuah batu yang terkubur di dalam sana. Sampai akhirnya Ini batu hitam pekat yang ada dalam mimpi aku. Lu gali tanah ya jelas lah bang ada batunya. Setelah menemukan batu, Doni pun yakin kalau batu tersebut ada gunanya. Ya contohnya menyembuhkan orang dari penyakit. Mengingat kalau gawang MU kebobolan akan menimbulkan sakit di hati para fansnya. Lalu kebetulan saat itu datanglah seorang bapak-bapak yang mengeluh kesakitan dan siap dijadikan testimoni. Apa bener batu ini bisa nyembuhin Pak? Kebeneran Pak, saya sering pusing-pusing Pak. Oh bisa banget pak, itu tinggal lempar kepala bapak pakai batu. Dijamin pusing pun auto hilang, nyawa pun auto melayang. Di sana Doni pun mengajak si minion ini ke rumahnya untuk melakukan testimoni, di mana dengan memberikan air yang udah dicelupin batu. Nggak pusing lagi. Kalian yang lagi ngejar jurusan kedokteran mending nyari batu aja kayak Doni cuy. Modal cangkul. Si minion yang sembuh ia pun langsung membayar Doni sebagai tanda terima kasihnya karena udah menghilangkan segel kutukan di kepalanya yang seketika Doni pun ingin membuka pengobatan alternatif hanya bermodalkan batu meskipun sempat ditolak oleh istrinya sebab melenceng dari jalan kebenaran. Sedangkan si emak, aduh. Ya udah, ibu pengen lihat apakah hidup kalian bisa lebih baik nantinya. Dia mah tinggal terima beres. Hidup gagal tinggal kasih bacotan, hidup berhasil tinggal kasih selamatan. Dunia sangat kejam cuy. Nah di luar para minion pun mulai menggibahi tentang batu Doni yang katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sehingga dari belakang si mak yang mendengar percakapan mereka langsung semakin membuat percaya mereka para bapak-bapak pengangguran ini udah pengangguran, penyakitan lagi, lengkap sudah hidup ini. Wah, saya mau coba. Kebetulan badan saya pegal-pegal. Ya elah, pegel-pegel, kurang pijet plus-plus itu mah bukan butuh obat. Mendengar trik marketing dari si emak, mereka pun auto datang berbondong-bondong ke rumah. Dan Sadoni mencelupkan batu itu ke sebuah air lalu diberikan ke Genji versi Majapahit ini. Pegal-pegal saya langsung hilang. Pengobatan macam apa ini? Melebihi keinstanan mie instan cuy.
Akibat si Genji Majapahit ini berhasil sembuh, kini banyak lagi yang mulai berdatangan ke rumah Doni hanya untuk menyembuhkan penyakit mereka. Buset dah, di kampung sana warganya pada penyakitan semua ya. Lumayan Pak, mendingan. Ini sebenarnya cuma masalah sugesti cuy, kata pesulap merah sih gitu. Dengan datangnya para warga membuat mertua Doni auto full senyum, apalagi kini Doni membuka pengobatan secara barbar. Sekali datang harus menyiapkan uang 100.000 untuk jenis penyakit yang biasa aja. Sedangkan untuk penyakit berat ya contohnya jantung berhenti berdetak, itu mah mati. Harus menyiapkan uang 10 kali lipat dari biasanya. Warga Wakanda mah emang gini. Beberapanya emang gampang banget dibodoh-bodohin. Nah, beberapa bulan kemudian setelah ratusan warga datang ke rumah, kini Doni pun bisa membeli rumah baru untuk base camp pengobatan alternatifnya. Bahkan membuat mertuanya semakin bangga dengan dirinya karena seperti kata-katanya di awal film, menemani orang dari 100 lebih enak ketimbang menemani orang dari 0. Apa benar dengan sebongkah batu itu kamu bisa menyembuhkan orang lain? Pakai nanya, ya enggak lah blok. Batu biasa mah kagak bisa, butuhnya batu meteor. Di malam yang sama, saat Doni lagi healing, dari kejauhan datanglah minion yang dulu pusing tapi berhasil disembuhkan oleh Doni, di mana kedatangannya ingin meminta uang lagi karena rupanya Perjanjian kita itu cuma sekali. Saya bayar kamu sekali, kamu pura-pura sakit ke rumah saya, lalu sembuh, udah. cuman bermodalkan drama dari satu orang loh. Doni bisa sekaya sekarang. Terus anehnya orang-orang yang datang ke rumah Doni benar-benar sembuh. Mendengar itu, si minion mengancam akan menyebarkan berita hoaks tentang ilmu pengobatan Doni agar Doni bisa ditangkap polisi dan meet and greet dengan Samsudin Love and Thunder di penjara. Saya sedang di penjara. Jadinya karena takut dengan terpaksa, Doni harus memberikan minion ini cuan lagi sebagai biaya tutup cangkem yang nggak ada otak. Kok cuma segini, Don? Gak cukup. Sini, duitnya. Amplopnya juga. Jalan! Definisi dikasih jantung minta jiwa ya gitu. Semua uangnya diborong cuy, baru aja mau jajan. Merasa si minion begitu BGGST, Doni pun langsung merubah kostumnya menjadi hayam maling dan langsung mengambil kembali cuan di tangan si minion. Bahkan sempat baku hantam yang berujung penyamaran Doni berhasil dibongkar. Tapi beruntung dengan adanya beton, Doni berhasil mendelete nyawa si minion meskipun tak ada luka sama sekali dan noda membandel yang keluar dari dalam tubuhnya. Nah, tak berselang lama, dua orang minion yang hendak mabar FF pun menemukan si bapak yang terkapar di beton. Alhasil saat dibawa ke rumah sakit dan diberikan immortal dengan patungan jual akun FF mereka. Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, pasien saat ini keadaannya koma, Pak. Sehingga nyawa si bapak tak jadi didelete dari dunia, cuman lagi healing tamu kembali ke raganya. Mati suri cuy. Di sisi lain, seorang minion yang lagi sakit pun berusaha diberikan air hasil beli di pengobatan Doni, namun baru aja meminumnya. Ia pun tepar begitu saja dan setelah tepar barulah istrinya dengan gebleknya membawa suaminya ke rumah sakit. Gua kira di sana belum ada puskesmas cuy, makanya beralih pengobatan alternatif. Seperti biasa ya guys ya, stetoskop ngegantung di leher cuman aksesoris doang. Sisanya pakai jari buat nentuin kematian. Di sana selain suami emak kepakan sayap ini meninggal, ada juga seorang minion yang istrinya lagi sekarat akibat minum air ramuan Doni. Saya juga habis berobat ke Pak Doni. Bukannya tambah sembuh, tapi yang ada tambah makin parah, Bu. Alhasil mengetahui hal tersebut dialami oleh orang lain juga, mereka pun seketika melapor ke warga untuk meminta pertanggungjawaban si Doni. Sehingga di hari itu juga, saat Doni lagi asik-asik ngitung cuan, datanglah serbuan warga yang menuntut ke Doni akibat dengan air yang diberikan oleh Doni. Suami emak ini meninggal dunia, tapi kalian tahu apa jawaban Doni? Tapi Pak, Ibu, sakit dan kematian itu adalah takdir Allah. Saya kan cuma perantara aja untuk nyembuhin. Pinter, kalau berhasil merasa hebat, kalau gagal tinggal bilang takdir di tangan Tuhan. Di sana para warga yang tak percaya, kini Doni Salamander pun beralih memberikan alasan yang cukup membGGST-kan. Air yang diminum suami ibu itu nggak steril. Tapi yang menyiapkan semuanya itu adalah mertua saya. Bu. Balas dendam ke mertua cuy. Yang bertanggung jawab atas air yang diminum sama suami ibu adalah mertua saya.
Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau bawa mertua saya ke polisi, silakan aja. Hasil dari itu juga si mertua langsung ditangkap namun berhasil kabur. Dan harus berakhir ketabrak meski tak sampai koit. Tapi saat dibawa ke rumah sakit, Doni yang membayar sutradara agar si mertua segera lokot dari muka bumi mengurangi stok mertua matre. Sima pun harus mengawastetkan dirinya begitu saja. Ya elah, udahlah, upilin aja sekalian dok. Punya alat bukannya dipakai. Beberapa hari kemudian setelah terdelitnya si mertua, Doni yang lagi meracik ramuan, buset dah batunya kegedean cok. Dari kejauhan terlihat tetangga begundal Doni yaitu Dimas. Aku harus milikin batu sakti itu, biar aku bisa cepat kaya seperti dia. Nggak tahu aja itu batu random di jalan yang diambil. Yang karena memiliki niat kebegundalan, malamnya Dimas pun datang ke rumah Doni. Warga kampung sana nggak bisa ngunci pintu apa gimana ya? Bisa-bisanya gampang kali maling masuk. Dimana setelah melakukan gerbek rumah Doni cek, Dimas pun berhasil menemukan batunya di dalam laci berwadahkan wadah dimsum mie gocean. Alhasil besoknya Dimas bisa membuka usaha yang sama seperti Doni. Sedangkan Doni hari itu juga lagi linglung mencari di mana batu sakti yang mampu menggoblok-goblokkan minion berada. Sampai dari luar datanglah 2 minion yang lagi mau nge-game menggibahkan kalau penyakit kelainan mereka bisa disembuhkan dengan berobat di kampung sebelah, yaitu pengobatan alternatif Bapak Dimas. Nah kembali ke Dimas, baru aja sehari mempraktekkan seperti Doni, ternyata pasiennya malah nambah parah sakitnya sehingga mereka meminta uangnya dikembalikan. Bahkan ada juga yang menuntut agar di top upkan diamond. Apa hubungannya? Lalu datanglah Doni ke sana untuk meminta batunya dikembalikan dan bisa-bisanya, aduh, ini Dimas kan ngemaling nih. Mereka bukannya baku hantam tapi nyelesain masalah secara santuy cuy. Kamu balikin. Yaudah, kamu tunggu di sini. Saya ambilin batunya. Tidak mencerminkan warga Wakanda cuy. Yang ada belum ada ngasih penjelasan udah kena salam olahraga itu. Di sana Dimas dengan pintar dan IQ 1000 lebih, ia pun mencoba mengambil batu tersebut, membawanya kabur karena ketika ditangkap, Balikin! Aku gak akan serahin batu ini sama kamu. Kamu harus tebus batu ini 100 juta buat aku. dia yang ngemaling, dia juga yang minta tebusan. Dimana adegan kejar-kejaran mereka sampai naik turun gunung, ya bentar lagi ketemu Babang Fiersa Bestseller yang suka hiking. Fiersa Bestseller. Namun belum aja ketemu dengan artis, si Dimas duluan ke pojok dan dengan gebleknya malah melempar batu tersebut ke bawah jurang yang disorot langsung oleh kameramen yang sedang terbang. Nah malam harinya Doni pun memikirkan benda apa lagi yang bisa menggeblek-geblekan para minion sana. Tapi setelah istrinya datang dan bilang mending buka usaha karena kebetulan mereka dapat suntikan money laundry, jadi gampang tinggal flexing sana sini auto viral. Enggak canda. Karena Doni bukannya mau membuka usaha melainkan ingin kembali menggeblek-geblekan para minion dengan cara, Ada kejadian aneh. Aku baru aja bangun tidur dan aku bertelur. Ini telurnya. bertelur. Itu telur keluar dari mana bang segede itu? Dari lubang titit. Sampai hal itu didengar oleh 2 minion ini yang sama sekali tak percaya. Pak Doni bertelur. Emangnya Pak Doni itu ayam apa? Asik, bisa ae Lumon versi Majapahit. Beberapa minion yang tak percaya kini membuat Doni semakin semangat untuk membodoh-bodohin mereka. Ya karena memang Wakanda orangnya gampang dibodoh-bodohin, apalagi kalau udah soal FOMO. Di mana hari itu juga Doni menelpon temannya untuk mau bekerja sama dengannya dengan berpura-pura sakit lalu sembuh setelah diberikan telur yang keluar dari titik Doni. Tapi sayangnya percakapan tersebut berhasil didengar oleh istrinya sehingga ia baru sadar kalau kekuatan tak bisa datang begitu saja, apalagi soal penyembuhan yang di luar nalar. Mas, kamu itu jahat. Kamu itu benar-benar jahat. Apalagi kalau sampai ada korban, Mas. Lah, korbannya sendiri yang percaya, imannya yang kurang cuy. Di sisi lain minion bayaran Doni di awal film pun akhirnya sadar dari komanya, ya panggil aja namanya Gilang. Dan setelah sadar kini ia mulai mengingat kenapa bisa staycation di rumah sakit. Hasil saat udah memulihkan ingatannya, ia pun jalan sambil sempoyongan ingin menemui Doni yang padahal kala itu sedang melakukan presentasi di depan para warga soal penemuan barunya. Istri saya
Dia itu semalam ketok tembok, memar di kepalanya. Saya obati pakai telur ini, langsung hilang. Apa yang dikatakan itu semuanya bohong. Usaha yang tidak disupport istri cuy. Tapi karena Lisa tak mendukung penggebean dosa Doni, membuat para warga akhirnya kebingungan mana yang benar mana yang salah. Yang benar yang mana sih Pak? Jangan coba-coba nipu kita. Sampai datanglah saksi yaitu Bapak Gilang yang langsung bilang kalau dirinya udah dibayar untuk pura-pura sembuh, sehingga akhirnya para warga percaya kalau batu Doni hanyalah batu kali biasa yang udah sering kena bokeran sapi. Si minion bilek anjas. Selama ini gue minum batu celupan kali. Akibat istrinya udah terlalu jujur dengan para warga, ia pun harus dibuat resign tinggal di rumah Doni untuk sementara waktu. Dan kini pengobatan alternatifnya harus sepi seperti notif di HP kalian, cuma notif kalian lebih sepi. Hehehe. Dimana hidup lagi kesepian, datanglah Lisa kembali ke rumah sehingga Doni kembali mengusirnya sampai Doni pun berakhir menyetubuhi sebuah beton. Pergi kamu jauh dari aku, jangan balik lagi. Kalau udah gini udah pasti kepalanya ada yang konslet cuy. Saat dibawa ke dokter, kepala Doni pun benar-benar konslet. Karena kata dokter ia tak bisa menyembuhinya. Terlebih lagi udah berobat ke sana ke sini sampai lintas galaksi Bima Satria Baja Hitam. Si Doni pun tak juga kunjung sembuh. Dia butuh proses. Kala itu Doni pun langsung lokot dari rumah sakit untuk kembali mencari pengobatan yang lebih real banget. Bahkan walaupun udah dirawat di rumah dengan cara memanggil dokter dan agar lebih hemat biaya, geblek emang. Kepala Doni masih tetap kena kutukan, apalagi saking kesalnya dengan istrinya. Saat Doni mencoba mengusir Lisa, ia pun lagi-lagi jatuh menggedebu ke sebuah tanah yang semakin membuat kepalanya sakit. Setiap mengusir Lisa, selalu jatuh. Kepalanya bisa berasap begitu Pak? Kepalanya berasap. Kebanyakan mikir itu Pak. Di sana para minion pun menyuruh Lisa menyiram kepala Doni yang begitu berasap, entah karena kebanyakan mikir utang pinjol, Shopee Pay Later, rungkat kakek Zeus. Namun bukannya mendingan, yang ada Doni malah wasted. Niat hati mau mademin asap malah mademin nyawa Doni. Nah singkat cerita, setelah Doni terdeletkan hanya karena disiram air keran saat kepalanya berasap. Kepala berasap, udah kayak meme aja. Kini saatnya Doni dimandikan dengan efek menyakitkan plus bau yang sangat busuk. Bahkan saat proses pemandiannya muncullah lalat yang sangat real banget. Pak, kenapa jadi banyak lalat begini ya Pak? Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, gimana ini Pak Ustadz? Itu lalat segede kutil. Apalagi selesai memandikan Doni yang bau kentut, lalat pun kembali datang akibat bau Doni yang begitu menggoda. Di sana seorang minion pun ngide dengan menghidupkan lilin agar lalat-lalat segera pergi, namun bukannya lalat yang pergi, aduh. Yang ada rumah Lisa kini kebakaran hingga membuat Doni harus mati 2 kali dengan cara dipanggang tanpa bumbu. Kebiasaan minion. Kalau nggak nyusahin ya idenya bikin susah. Setelah kebakaran tersebut, kini mereka pun memulai perjalanan yang cukup jauh untuk mengubur Doni agar saat dibangkitkan tak kembali ke desa mereka sambil diiringi lalat yang begitu real banget editannya. Dimana setelah sekian jam berjalan dan sudah melewati hutan, gunung, lautan, dan samudra Hindia, akhirnya mereka pun bisa sampai di pemakaman yang langsung disambut dengan efek menyakitkan mata. Bahkan karena terlalu banyak efek di pemakaman tersebut, kini mereka harus mencari liang lahat yang baru hingga melewati sebuah jurang dan tak sengaja latah membuang keranda Doni yang begitu membebankan. Ribet amat ngubur 1 orang, apalagi ngubur sekampung begundal. Setelah dicari-cari berjam-jam, akhirnya keranda Doni pun berhasil ditemukan terflikar ke tengah gunung sampah. Dia jatuh ke bawah tapi tiba-tiba muncul di bukit sampah. Cukup manu akal. Namun para warga yang tak bisa membawa keranda Doni turun, editor pun mempercepat durasi film ini dengan menghadirkan ulti banteng yang ngambek karena kalah. Enggak. Lalu film ini pun ditutup dengan keranda Doni yang tertimbun sampah tak jadi dimakamkan. Eits, jangan lupa efek menyakitkan mata. Wah, bentar lagi mata gue serasa epilepsi cuy. Oke, pesan immortality-nya di sini, ternyata menjadi kaya raya itu sangat mudah tergantung di mana tempat kalian berada. Ya contohnya seperti Doni
Karena dengan bermodalkan batu dan SDM rendah dari para warga, mereka pun secara gampang dibodoh-bodohi untuk menghasilkan cuan bagi Doni. Karena saking tertariknya mencoba pengobatan alternatif langsung sembuh dari Doni. Jadi ingat guys, pembodohan publik akan selalu ada jikalau otak kita tak bisa berpikir secara jernih dan tergoda akan nafsu yang secara instan. Tapi sebenarnya gue ngomong apa ya dari tadi? Gue aja gak ngerti maksudnya. Dah lah,